Halo guys, balik lagi di Same Play. Jadi gue di sini mau nge-share deck gue yang sekarang gue pakai, yang sering lagi gue pakai. Di sini gue masih pakai Vivi yang kemarin kalau di video bareng si Emi kan gue main pakai Vivi. Karena emang sesuka itu gue sama gameplaynya. Lumayan cepet juga dia temponya kan. Dia bisa manggil beberapa kali pakai chain si Vivi Cos 5 sama Vivi Cos 7. Jadi intinya si Vivi ini Live 4. Dia efeknya once per turn, bisa ngelindungin salah satu karakter dia, yang cost 4 ke atas, tinggal nge-trash 1 tangan. Habis itu aktif main-nya dia, rest, terus minus 2000 power ke musuh, habis itu karakter yang nggak punya when attacking, karakter yang nggak punya efek when attacking dapet rush. Nah, jadi isi deck gue ya sekarang yang gue pakai karena Igaram sekarang udah di-rotate, jadi gue udah nggak pakai garam lagi. Jadi yang gak enaknya juga sih sama Vivi sekarang, searchernya cuman si Vivi dari OP13 ini. Dia nyari 4 kartu, bisa nyari cost 2 ke atas yang Arabasta atau Straw Hat, Mugiwara. Habis itu ada Terracotta 4, dia unblockable, nge-rest terus trash 1 kartu. Habis itu ada satu karakter, kalau nggak salah Arabasta ya, karakter yang dari Arabasta ya, dia unblockable. Habis itu counternya 2000, lumayan banget. Habis itu ada Tony Chopa, ini blocker Straw Hat. Dia di turn musuh plus 2000, jadi di turn musuh dia jadi 6000. Jadi lumayan kepake banget buat Vivi, soalnya bisa di chain juga sama Vivi yang cost 5. Terus gua pakai Kobe 3 biji. Dia efeknya lumayan enak ya. Ini kan yang efek yang pertama sebenarnya nggak kepake di Vivi karena dia leader lock mesti Navy kan. Tapi di apa namanya? Di when attackingnya bisa KO power 3000, base power 3000 ke bawah. Habis itu kalau misalnya kita punya 6 kartu di tangan, kita ngedraw 1. Jadi hampir mirip kayak Cavendish. Tapi kan kalau Cavendish yang penting when attacking kalian ngedraw 2 trash 1 kan. Cuman gue lebih suka Kobe karena dia punya counter sama dia bisa nge-KO yang base power 3000 ke bawah. Terus ini core-nya pasti kayak harus banget ada Vivi Cos 5 dari EB03. Ini penting banget. Dia blocker, habis itu efek on play-nya dia bisa manggil Cos 5 ke bawah, Straw Hat atau enggak Straw Hat atau enggak Arabasta. Habis itu tapi kita nggak bisa manggil karakter lagi setelah make efeknya dia. Habis itu paling sering di chain sama Nami ini, sama Nami yang blocker. Nami dari EB03 juga, sama Nami dari OP11. Ini blocker. Dia on play-nya ngedraw 3 kartu. Habis itu naro 2 kartu di bottom deck atau di top deck. Ini sebenarnya kepake juga di beberapa kartu deck kuning yang buat nge-setup Quesa dulu kan. Tapi kan sekarang Quesa kena Fairban. Habis itu ini Nami yang cost 5 dari EB03, dia on play-nya minus 5000 ke leader, tapi di turn kita doang. Terus kita ngedraw 1 kartu. Terus active main ya, once per turn. Dia bisa ngasih minus 2000 power, minus 1000 power ya. Kalau misalnya leader kita Arabasta kalau nggak salah, gue lupa deh. Intinya itu, jadi dia bisa ngasih minus 1000 power ke musuh once per turn. Ini lumayan banget. Habis itu ada Vivi yang cost 7. Ini dia efeknya on play
bisa manggil karakter cost 8 ke bawah yang Arabasta. Habis itu setelah efek manggil karakter yang dari Arabasta itu yang cost 8, musuh harus nge-bottom salah satu kartu tangannya dia ke bottom deck. Jadi lumayan buat nge-punish hand musuh ini. Tapi kita harus berhasil manggil karakter dari Arabasta yang cost 8 ke bawah. Biasanya gue nge-chainnya selalu pakai si Pel. Caka Enpel ini dia double attack, Daburu attack. Anjay. Terus on play-nya minus 5.000 ke leader. Dan kita ngedraw 2 kartunya lumayan juga. Jadi kita kalau misalnya nge-chain sama Vivi, musuh minus 1 kartu, kita plus 2 kartu. Lumayan enak tangannya Vivi sebenarnya. Habis itu gue bawa Backman. Backman 7. Jadi ini emang buat ngepanis musuh, nge-trash. Dia on play-nya power 6.000 ke bawah, kita trash. Jadi kan ada beberapa efek kartu musuh yang on KO ya. Jadi kalau misalnya kena Backman dia nggak bakal efeknya nggak bakal aktif karena efeknya Backman itu trash bukan KO. Terus gua bawa Shanks 2. Ini boss ya kan. Body boss. Dia efeknya on play power yang 10.000 ke bawah kena KO. Jadi lumayan buat nge-removal sih ini. Habis itu gue bawa Kaido. Dia efeknya on play kalau misalnya musuh life-nya 3 ke bawah, kita ngedraw 4. Ini lumayan banget kalau misalnya rada di late game ya mungkin. Masuk ke down 10 tapi kayak kartu tangan kita tuh kurang enak tapi ada Kaido gitu. Ini bisa dipakai. Soalnya kan enaknya Vivi juga si Kaido-nya juga bisa dapat rush kan. Jadi kayak kita bisa nyerang langsung 12.000 atau enggak ngepanis board musuh langsung nyerang pakai 12.000 ini. Terus tangan kita dapat 4 kan. Lumayan. Habis itu ini sebenarnya gue agak jarang kepake. Soalnya emang ya winning conditionnya si Roger kan. Tahu sendiri dia punya rush, habis itu kalau musuh aktifin blocker kita menang. Itu aja sih. Nah, terus ada eventnya gue bawa yang apakah kita masih nakama? Gue lupa artinya apaan. Ya pokoknya itu. Itsuka mata. Gue masih belum bisa baca Jepang. Pokoknya intinya dia kalau misalnya leadernya Vivi, Nefertari Vivi, kita bisa nge-counter plus 4.000 ke leader atau ke satu karakter. Nah ini sebenarnya gue agak kurang suka tapi karena Vivi kadang-kadang butuh searcher ya. Ini jadi Igaram kan hilang. Sebenarnya gue pakai ini buat nyari kayak Backman atau enggak kayak Kobe. Kayak misalnya atau enggak kayak gue butuh Shanks sama Roger gitu kan tangan gue. Ini lumayan kepake. Dia efeknya dari EB02. Dia efeknya nyari 4 kartu di top deck, habis itu ngambil 4 cost ke atas 1 kartu. Tapi yang warna merah doang. Habis itu oh ya, karena Vivi gue sebenarnya build gue build buat removal ya. Jadi ini gue bawa Hiken yang dari OP5. Hiken yang dia minus power 4.000. Terus kalau misalnya life kita 2 ke bawah, life kita 2 ke bawah, power yang karakter yang powernya 0 langsung kena KO. Ini kepake banget buat gue. Soalnya Vivi kan dia bisa minus 2.000. Habis itu Nami dia juga bisa minus 1.000. Jadi kayak lu minus 2.000, minus 1.000. Terus kena ini Hiken sekali minus 4.000. Ya kan jadi total udah minus 7.000. Kartu-kartu mid game yang keluar
biasanya kan masih powernya 6.000 7.000 kan, itu bisa langsung tewas kalau misalnya kena combo ini. Atau enggak gue seringnya tuh, nge-Hiken 1, habis itu gue di down 9, berarti di down 9 biasanya kalau misalnya gue jalan first, di down 9 gue biasanya, Hiken 1 habis itu nge-trash pakai backman. Kalau misalnya musuhnya nggak punya, kartu yang anti removal ya. Susahnya, oh iya, gue ngomongin ke yang sekarang meta anti removal. Oh iya, gue ngomongin ini dulu. Gue juga ada beberapa spare, jadi kayak gue ada ini yang Phoenix, Marco. Dia yang powernya 3.000 ke bawah bisa kita bottom deck. Terus dia punya counter juga buat leader doang. Habis itu ada yang ini juga. Ini nggak kena rotasi kartu yang ini. Gue lupa nama kartunya apa. Pokoknya ini dia intinya kita nge-trash 1, counter 3.000. Habis itu sama ada Cavendish, tapi gue ya kurang suka sih kalau misalnya Cavendish nggak punya, biarpun dia powernya 6.000, kayak nggak punya apa namanya, nggak punya counter. Habis itu entah kenapa, karena build gua tuh build removal ya, KO gitu kan. Jadi kayak lebih prefer Kobe makanya. Biarpun Kobe powernya cuma 5.000 karena kita bukan Navy kan. Yang susahnya gua karena sekarang kan gua apa namanya, build removal ya. Removal yang build KO gitu. Jadi pinter-pinter ngebait musuh yang kayak punya anti removal sih. Sebenarnya ini Hiken guna banget. Itu kayak misalnya pakai 2 don, karakter yang 4.000, yang powernya 8.000 bisa kena KO. Atau enggak karakter yang powernya 10.000 pun kita kasih efek VV, dia bisa KO ya kan. Jadi kayak murah banget, bisa nge-KO, bisa ngepanis board musuh tuh pakai 4 don ini sama VV sekali. Atau kalau misalnya kita punya Nami pun ya kan, bisa ngepanisnya juga lumayan. Intinya sih pinter-pinter gimana kalau misalnya musuh udah punya karakter yang anti removal, gimana caranya biar si karakter itu tiwas duluan. Jadi nextnya gue bisa nge-remove. Kayak weekly terakhir kemarin gue ketemu sama Shirahoshi. Jadi kan Shirahoshi ada yang karakter dia bisa anti remove ya, yang dia tinggal ngebuka satu live-nya dia doang. Jadi di situ gue ngebet dia biar ngebuka live-nya dulu sekali. Habis itu gue ngehit si Shirahoshi. Habis ngehit si Shirahoshi, apa namanya, bukan ngehit, apa namanya, nge-remove si Shirahoshi pakai efek si Backman. Gue pakai efek Backman. Nah, habis itu Backman gue kasih removal. Gue kasih rush kok removal sih. Jadi gue baitnya tuh kemarin gue ngehiken salah satu karakternya yang power 8.000, gue lupa. Jadi kan jadi minus tuh. Habis itu karena live gue udah 2, terus gue bisa nge-KO yang powernya 0. Nah si Shirahoshi yang itu, karakter itu, dia powernya 0. Jadi gue bait pakai Hiken, dia mau nggak mau ngelindungin dia dong, ngelindungin si Shirahoshi-nya. Ngebuka, habis itu baru gue manggil si Backman, nge-trash si Shirahoshi, habis itu gue kasih rush pakai VV minus 2.000 lagi ke musuhnya. Habis itu gue hit si karakter itu yang dia gue lupa namanya apa, yang Neptunian yang bisa tiap when attacking tuh dia nge-rest satu karakter. Jadi abis itu gue lumayan bisa menang. Soalnya live gue udah 1 apa 0 gitu ya. Tapi gue menang abis itu. Karena boardnya udah habis, tangannya pun habis. Gue gebuk-gebukin terus kan, cicil-cicil. Next gamenya abis itu gue ketemu Blue Yellow Nami. Nah itu udah angkat tangan ya kan. Kalau ketemu Blue Yellow Nami susah banget. Gue kena Nami EB03 2 kali, live gue langsung 2. Jadi mau gak mau gue mesti buang kartu mulu buat ngelindungin live kan. Habis itu jadi gue kalah tangan
kalah hand, habis itu hand gue juga ternyata live gue bolong-bolong semua, nggak ada yang bagus. Jadi kalah. Habis itu nextnya gue lawan Blackbird, Kurohige, si Teach. Itu gue menang karena di beberapa turn musuh gue tuh nggak ngaktifin efek negate on play-nya dia. Malah gue menang sebelum musuh gue jadi menang, gue dapet second. Gue minta second karena gue menang roll, habis itu gue second. Jadi gue tuh udah menang langsung sebelum dia down-nya 10. Itu cepet banget gamenya emang. Karena gue tahu nyusahin banget kan yang Blackbird yang blocker cost 10 itu, nyusahin, ribetin. Udah gitu kan misalnya efek on play-nya diaktifin, Shanks gue nggak guna, nggak bisa buat pakai ngekill si Blackbird yang cost 10 kan nanti. Jadi gue gamenya cepet, karena musuh gue beberapa kali 2 kali turn ya, dia nggak ngaktifin efek on play-nya, efek negate-nya dia. Jadi Nami gue keluar, Nami sama Vivi gue keluar yang ini, sama si Vivi sama Pel gue keluar, aktif efeknya. Bukan Vivi deng, si ini gue keluar, Backman gue keluar efek on play-nya. Jadi board dia kepanis, dia nggak punya board sama sekali. Habis itu kan gue juga awal-awal dapat Kobe, jadi gue ngeluarin Kobe di down 4. Jadi si siapa ya yang searchernya dia sama si Doc Ock ya yang powernya cuma 2000 ke bawah, 3000 ke bawah, kena KO mulu sama Kobe. Jadi kayak board dia nggak ada, habis itu dia juga nggak bisa buat search. Habis itu setiap dia mau nge-KO pakai efek si eventnya Blackbird, gue tinggal nge-trace 1 kartu doang kan pakai efeknya Vivi. Itu gue lumayan main cepet banget. Jadi musuh gue masih down 9, dia udah kalah. Karena gue langsung dar ya kan, pakai ras terus dihit-hitin. Tapi ya karena kayaknya musuh gue juga baru main sih itu dia. Jadi dia belum paham-paham banget mainin Blackbird. Gue pun masih rada susah. Soalnya Blackbird kan mesti tahu deck musuh ya. Kapan harus nge-negate on play-nya, kapan harus ngepanis board, kapan harus ngepanis hand musuh gitu kan. Ya kayak hitungannya gue free win lah di situ lawan Blackbird. Terus di last game-nya gue ketemu sama Brook yang green black. Itu lumayan gampang sih, soalnya Kobe gue keluar. Jadi karakter-karakter dia yang kan banyak ya, kayak ada Sanji, kayak ada Chopper. Terus apalagi si Brook tuh juga bawa Nami yang power 2000 kos 4 yang dia bisa ngeres 2 kartu. Terus enternya dia naikin, aktifin 5 don ya kalau nggak salah, gue lupa. Jadi kena Kobe langsung KO kan. Soalnya si Brooknya dia nggak ada si Zoro yang OP15, Zoro yang blocker yang anti removal. Itu sebenarnya penting banget buat Brook kan. Cuman si Zoro tersebut udah ke-trash duluan pakai efeknya dia. Jadi kayak boardnya tuh nggak bisa kelindungin banget. Habis itu gue bisa keluarin Backman. Habis itu gue ngeluarin Shanks, biarpun dia punya Luffy yang powernya udah 10.000, gue keluarin Shanks pas down gue 10, kelar habis itu gamenya, board dia habis. Itu lumayan seru juga sih lawan Brook. Cuman kayaknya emang handnya si Brook kurang enak, soalnya beberapa kali dia nge-trash ternyata pada saat mau manggil Nami pakai chopper kan, mau ngambil, ternyata si Nami tuh belum ke-trash, jadi nempel di bottom deck semua Naminya. Jadi kayak ya hoki-hokian juga sih ya kadang-kadang main One Piece ya kan. Kalau kartu lu nggak keluar ya udah kelar anjir. Ya itu udah lumayan seru. Jadi kemarin gue win 3 kali, kalah sekali gara-gara lawan gue Blue Yellow Nami. Nah itu juga sepuh juga sih dia. Jadi lumayan sulit lawannya.
Sebenarnya gue sih sebenarnya juga kadang berpikir mau ganti playstyle ya buat si Vivi. Jadi gue nanti bawa Zoro. Gue nggak bawa, kayaknya gue nggak bakal bawa ini. Pel sama Vivi yang ini gue nggak bawa. Tapi gue bawanya Zoro sama mungkin bawa jadi bawanya tuh bos-bos aja sih. Kayak nanti gue nambahin Kaido atau nggak nambahin Shanks ya kan. Habis itu mungkin bawa si si siapa? Sanji pu- yang Sanji yang OP15 ya kan, yang unblockable juga. Itu gue kepikiran bawa itu juga. Soalnya kan dia on play-nya satu karakter kita jadi unblockable. Kalau misalnya Terracotta dia cuman yang Alabasta doang yang unblockable. Jadi lumayan kepake sih si Sanji itu. Dia juga blocker kalau nggak salah, gue lupa. Habis itu kayaknya gue bakal bawa, kalau misalnya ganti playstyle gue ngilangin ini, gue bawa Zoro, habis itu gue mungkin bawa si Sanji itu, terus Hiken bakal gue ganti juga, event Hiken bakal gue ganti, mungkin gue ganti jadi Cobra ya kan, yang cost 5 vanilla sih dia, cuman punya counter 2000. Jadi mainnya tuh kuat-kuatan leader sih itu playstyle-nya. Jadi gue bawa counter 2000 lebih banyak. Habis itu mungkin eh Backman kayaknya gue hapus juga berarti ya. Iya, Backman harusnya gue ilangin juga. Jadi misalnya gue mau ganti playstyle, yang bakal gue ganti tuh Hiken ini, Backman, Vivi cost 7, Pel nggak bakal gue masukin. Mungkin nggak tahu ya kalau event ini kayaknya masih gue pakai karena buat nge-search. Mungkin entah itu nanti Zoro, entah itu Kobe, atau nggak mungkin Chopper, atau nggak mungkin si Shanks sama Roger ya kan. Event ini ya gue pakai lah dua lumayan. Satu plus 4.000 kan. Jadi masih ada berapa slot nih. Kalau misalnya gue ganti. 4, 8, 12, 5. Gue masih punya 15 slot buat ganti kartu. Jadi mungkin 4 Zoro, terus Cobra, habis itu Sanji ya kan. Eh terus nambahin Shanks, mungkin Shanks sama Kaido. Jadi Kaido 2, Shanks Kaido Kaido 2, Shanks 3, terus Zoro 4 nambahin, habis itu Sanji 4, terus Cobra 4. Itu jadi bukan meta removal, bukan meta yang nge-KO jedar-jedar-jedor, dia metanya jadi meta meta kuat-kuatan leader. Iya, mungkin itu aja kali ya. Kita ngobrol-ngobrol masalah decknya Vivi. Seru sih Vivi ini buat dimainkan. Tapi gue masih suka build yang ini sih. Cepet aja sih buildnya ini. Dardeador cuman gak enaknya Vivi. Setelah Igaram gak ada. Lu kalau mau main tuh lu mesti banget punya perfect hand sih. Susah banget Vivi kalau misalnya hand lu jelek. Susah buat mainnya. Kemarin pas lawan Blue Yellow Nami pun hand gue kayaknya lumayan jelek sih. Jadi agak susah buat ngelawannya. Harusnya sih masih bisa buat di prolong gamenya ya. Cuman karena hand gue agak jelek jadi lumayan sulit. Terus pada saat lawan Blackbird atau yang lain kayaknya hand gue lumayan bagus karena yang kayak gue bilang aja tadi, sebelum Blackbird masih down 9 aja udah kalah. Karena cepet banget gue ngabisin boardnya sama cepet banget gue ngehit dia. Jadi gue keluar Kobe, keluar Nami, keluar Backman, habis itu keluar Shanks. Semuanya kan tiap tiap turn dapat rush kan. Selain Kobe ya. Kobe nggak bisa rush karena dia punya efek when attacking. Segitu saja teman-teman. Der.
Ini dia Vivi. Salah satu favorit karakter Nevir dari Vivi. Thank you udah nonton. Bye, see you next video. Ciao.